Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan informatika kelas 8, kita akan membahas tentang jalan internet dan teknologi LiFi. Jalan internet sederhananya adalah kabel bawah laut yang berfungsi seperti jalan tol internet atau jalur cepat bebas hambatan yang menghubungkan satu kawasan dengan kawasan lainnya. Jalan internet ini kemudian dipakai sebagai jalur untuk mentransmisikan data atau mengirim data dari satu tempat ke tempat lainnya lewat internet. Data tersebut bisa berbagai macam bentuknya, seperti email, kemudian video streaming, lagu, dan sebagainya. Slide selanjutnya adalah gambar atau ilustrasi dari kabel bawah laut. Apabila jalur cepat bebas hambatan ini mengalami kerusakan atau sedang dalam pemeliharaan, maka proses transmisi data akan terganggu. Jumlah beban lalu lintas data yang tadinya lewat kabel itu didistribusikan ke kabel lain sehingga lalu lintas menjadi lebih sesak dan terhambat. Ada juga kabel seperti kabel bawah laut AG atau kabel yang menghubungkan antara kawasan Asia dan Amerika juga sempat diperbaiki. Yang itu merupakan satu dari sekian banyaknya kabel sistem kabel jaringan bawah laut yang melintas antar kawasan di seluruh dunia termasuk Indonesia. Berdasarkan data dari telegeografi, ada sekitar 406 kabel bawah tanah, bukan laut, kabel bawah tanah yang melintas di seluruh penjuru dunia dengan panjang sekitar 1,2 juta kilometer. Slide selanjutnya yakni adalah ilustrasi dari sistem jaringan bawah laut yang ada di seluruh dunia. Kabel-kabel bawah laut ini juga melintasi kawasan Indonesia, sehingga kita dapat menikmati atau bisa menikmati akses internet. Slide selanjutnya adalah WiFi andalkan kabel bawah laut. Satu hal yang menarik di sini adalah koneksi internet yang selama ini kita nikmati secara wireless di smartphone atau yang didapatkan dari WiFi ternyata bukan ditransmisikan antar kawasan atau negara via udara seperti yang mungkin dibayangkan dari lewat satelit gitu ya. Tapi koneksi nirkabel tersebut sejatinya berasal dari data yang ditransmisikan lewat kabel bawah laut itu. Dari situ jaringan kabel bawah tanah ini akan mentransmisikan data terlebih dahulu ke menara penerima sinyal atau cell tower atau biasa disebut dengan base transceiver station BTS terdekat. Setelah itu data akan kembali ditransmisikan dan disebarkan ke perangkat wireless yang meminta koneksi internet. Di slide selanjutnya ini kita membahas tentang teknologi LiFi. Berbeda dengan teknologi Wi-Fi yang memanfaatkan gelombang radio, teknologi LiFi adalah teknologi wireless yang berbasiskan cahaya. Light fidelity akan mentransmisikan data secara nirkabel dengan menggunakan dioda yang memancarkan cahaya. Dioda sendiri adalah komponen elektronika yang digunakan untuk menghantarkan arus listrik. Kelebihan dari teknologi LiFi ini adalah kecepatannya tinggi karena menyesuaikan dengan kecepatan cahaya untuk transfer datanya. Kemudian kita dapat kemudahan akses internet dengan kecepatan tinggi di daerah-daerah terpencil yang tidak bisa dijangkau oleh kabel optik. Mungkin kalau kekurangan dari LiFi ini adalah tidak boleh ada penghalang antara perangkat pengirim dengan perangkat penerima. Jadi ketika ada penghalang maka koneksi akan putus, Jadi tidak ada penghalang atau benda yang menghalangi cahaya itu ke perangkat penerima. Baik, pembahasan hari ini saya akhiri. Jika ada pertanyaan silakan segera ditanyakan. Jangan lupa untuk mencegah penularan COVID-19 dengan 3M, mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Saya tutup, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.